Kalian lihat ya, bagus banget ini layernya ada 3, warnanya juga menarik dan lembut. Terus ini kita siram. Dia udah kaku, nggak akan sekaku putih telur tentunya. Jadi dia udah meninggalkan jejak nih, ini ribbon stage namanya ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin talam pandan cake ya. Jadi ini tuh nanti cita rasa cake-nya tuh dia gurih, ada santan, kelapa, pandan. Dan ini bisa banget buat kalian yang mau bikin cake tapi kalian gak ada oven atau males pakai oven ya. Jadi ini kita cuman perlu ini aja, steamer dan juga saucepan biasa ya. Oke, langsung aja nih bahan-bahannya. Layer pertama, sebenarnya ini nanti layer paling bawah, tapi kita bikin akan pertama. Ini kita akan bikin bolu kukus ya. Jadi ini bolu kukusnya dia lembut banget, fluffy dan juga wangi. Ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya telur, gula, terigu, minyak, pandan ekstrak, susu kental manis, tepung maizena, dan ini cake emulsifier. Itu opsional kalau telurnya bener-bener seger. Sebenarnya nggak usah pakai emulsifier pun dia bisa emulsified secara baik, secara alami. Tapi kalau misalnya mau tambah juga nggak masalah ya. Oke, lalu lapisan kedua. Ini talamnya. Sebenarnya ini hun kue sih, cuman mungkin kita mengenalnya juga sebagai talam ya. Jadi ini aku pakai opsinya tepung hun kue. Kalian kalau misalnya mau pakai tepung beras sebenarnya bisa, tapi komposisinya nanti agak sedikit berbeda ya. Tepung hun kue dia akan lebih set gitu, jadi kayak lebih apa ya, lebih kayak agar gitu deh. Oke, jadi ini pertama tentunya kita perlu santan. Jadi ini santannya aku pakai santan instan yang kental, dicairin pakai air 1:1. Lalu ada tepung hun kue, gula, garam, dan juga ini daun pandan ya. Lalu yang terakhir nanti ini yang akan bikin kuenya tentunya jadi cantik dan juga menarik, kita akan pakai gula merah jelly. Jadi ini tentunya kita perlu gula merah, jelly powder, daun pandan, dan juga air ya. Dan kita akan pakai juga ini roma kelapa. Nah jadi roma kelapa ini kalian bisa cium, ini tuh wanginya kelapa banget dan juga enak dan juga gurih ya. Jadi nanti hidangan ini tentunya kalau misalnya kurang gurih atau kurang tekstur dari biskuit roma kelapa ini, dia ada something missing itu. Jadi selain menambah rasa, ini juga menambah tekstur ya. Kayak misalnya kita bikin tiramisu atau apa, itu kan dia teksturnya dapat dari si biskuitnya itu ya. Jadi aku tuh terinspirasi kemarin lihat postingannya Nagita. Kayaknya enak banget ya bikin-bikin kayak gini. Jadi aku bikin versi aku pakai bahan-bahan yang emang ada di rumah. Dan turns out rasanya juga enak banget. Pertama kita akan campur dulu telur, gula, dan juga emulsifiernya. Oke, sekarang kita akan kocok aja semuanya sampai mengembang. Kalau kalian nggak pakai mixer juga bisa pakai hand whisk. Kita ini jadinya apa, cepet kok si kakunya ya. Oke, ini kenapa aku pegangin kayak gini. Nah, kalau kita pakai standing mixer dan misalnya kita cuman pakai 2 telur gitu, itu kan adonannya sedikit. Kadang standing mixer ini pasti dia nggak akan gesrok sampai bawah ya, emang by default kayak gitu. Jadi aku angkat dikit supaya dia cepet naik ya, cepet mengembang gitu. Oke, nah udah kayak gini, ini udah siap. Kalian lihat teksturnya seperti ini ya. Dia udah kaku, nggak akan sekaku putih telur tentunya. Jadi dia udah meninggalkan jejak nih, ini ribbon stage namanya ya. Dan juga kalian bisa lihat juga gelembung-gelembungnya tuh dia udah mengkilap, udah pucat. Karena dia gelembungnya udah halus banget tuh di dalam sini gitu. Nah kalau udah gini, ini belum beres karena masih ada bahan lainnya. Ini kita campur aja semuanya jadi satu. Tepung terigu, tepung maizena, minyak, susu kental manis, dan juga ekstrak pandan. Nah, jadi kita kenapa tambahin susu kental manis? Selain buat wangi, rasa dia tuh akan melembutkan si bolu kukusnya ini ya. Ini kita akan aduk lagi di kecepatan sedang aja.
Dah ya, kalau ngaduk buat bolu jangan kelamaan, nanti gluten dari terigunya terbentuk malah jadi alot, keras. Yang penting keaduk rata aja. Sekarang ini siap untuk kita kukus ya. Oke, ini kita akan kukus. By the way, ini aku pakai loyangnya ukuran 20 ya diameternya. Nah, ini aku bawahnya ganjel dulu pakai ring cutter, karena kalau misalnya aku taruh ini, lubang-lubangnya itu ketutup, takutnya dia steamnya nggak naik ya. Cuman kalau kalian pakai kukusan yang besar, nggak usah ganjel-ganjel, nggak apa-apa. Oke, ini kurang lebih udah jalan 10 menitan ya, 10 menit kurang. Ini kita mulai untuk bikin lapisan kedua dan juga ketiganya. Jadi caranya gampang banget. Ini semua bahan gabungin jadi satu, lalu dimasak aja gitu ya. Oke, untuk yang lapisan hun kue ini kita masukin aja semuanya jadi satu. Ada santan, tepung hun kue, gula, garam, dan juga daun pandan. Dan untuk lapisan agarnya, air, gula merah, jelly powder, dan juga daun pandan. Untuk yang tepung hun kue ini kita akan masaknya di api sedang supaya dia nggak gosong ya. Kalau gosong kan bau nggak enak. Kalau yang jelly kita masaknya sampai dia mendidih aja, terus kita boleh kecilin apinya atau matiin apinya. Yang penting dia nggak ngeset aja ya sambil nunggu si bolunya matang. Nah, ini jelinya dia udah mendidih, udah siap. Ini kita matikan aja apinya ya. Lalu ini untuk yang adonan hun kue ini dia udah mulai mengental ya. Kita ini aduk terus aja. Terus aduk supaya nggak gosong. Nah, sampai kayak gini, ini udah siap. Oke, sekarang ini untuk bolu kukusnya juga ini udah matang. Kita keluarin, hati-hati panas. Terus kita akan cabut kertas yang di bawahnya ya, ini ya, supaya nanti dia nggak ngeresep air gitu. Oke, udah kayak gini, kita balikin lagi ke tempatnya. Dan siap untuk kita tuang lapisan kedua. Kita pinggirin daun pandannya ya, ini buang aja. Terus ini kita ratain. Pinggirannya ini di scrape yang lebih-lebih supaya nanti layernya bagus ya. Oke, ini masih dalam keadaan panas. Ini kita akan susun biskuit Roma kelapanya. Lalu kita tuang aja ini jelly gula merahnya. Pelan-pelan ya supaya biskuitnya nggak ikut ngapung. Biarin sebentar. Lalu kita boleh tuang sisanya. Oke, habis gini ini kita akan masukin kulkas sampai dia ngeset ya. Oke, ini cukup cepat untuk bikin ini jadi ngeset. Kurang lebih setengah jam juga dia udah set. Cukup praktis ya. Ini sekarang kita akan keluarin. Ini kan pinggiran-pinggirannya dia pasti nempel. Nah, ini kita bantu aja sedikit supaya gampang. Kita buka. Nah, ini caranya kita miringin dulu. Tuh, dia udah sampai pinggirannya lepas-lepas gini. Ini baru kita tumplekin ke piring ya. Oke, hati-hati. Nah, udah gini. Kita akan balik lagi. Kenapa? Karena nanti yang paling atas yang lapisan jelinya itu ya. Oke. Tadi ngelepasnya hati-hati ya, karena dia pasti akan nempel ke sini gitu loh. Jadi tinggal dicungkil aja pinggirnya, nanti dia the rest dia akan ikut jatuh. Sekarang kita akan potong dan juga cobain. Tuh, lihat. Ini aku akan potong. Kalian lihat ya, bagus banget. Ini layernya ada 3, warnanya juga menarik dan lembut ya. Sekarang ini kita akan cobain.
Jadi ini tuh tipe kuenya tuh dia teksturnya tuh kayak rame gitu loh. Yang paling bawah dia ada lembut dari bolunya ya. Jadi padat, mengenyangkan, lembut. Lalu lapisan hun kue atau talamnya itu dia kenyal dan juga gurih. Dan yang terakhir ini lapisan jelinya ya. Dia kenyal juga, tapi tipe kenyalnya kan dia beda sama hun kue. Hun kue dia lebih something yang ada padatan gitu. Kalau yang jeli tuh yang lebih ringan dan juga manis ya. Nah, ini tuh aku udah siapin juga ini saus santan, jadi ini sebenarnya gampang banget. Jadi kalian tinggal campur aja santan, air, gula, dan juga sedikit garam. Lalu kalau mau kental, ini bisa pakai tepung maizena juga. Terus ini kita siram. Sekarang kita makan ya. Dan bagian yang enak banget nih, kalau misalnya si bolunya ini kan dia paling bawah nih, dia bakal meresap si saus-saus santannya ini enak banget. Ini jadi bener-bener experience-nya tuh kayak makan jajanan pasar, kayak talam, tapi ada cake-nya juga. Tapi tentunya penampilannya dia lebih modern dan juga menarik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk pakai Roma kelapa. Dan kalau kalian mau kreasi Roma kelapa aku yang lainnya yang tentunya enak-enak dan juga menarik, aku udah banyak share resep dessert di Instagram aku juga. Kalian bisa cek ya resep lainnya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini kalau kalian mau kasih ide konten atau apapun itu. Dan juga subscribe, like, share, dan lain-lain. Kalau kalian recook, jangan lupa tag ke @devinaherman @devispantry. Thank you for watching and see you in the next video.